Oke, next. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara interferensi celah ganda atau percobaan Young, nah sekarang kita berbicara difraksi celah tunggal. Nah, seperti tadi di sini ada sumber cahaya gitu ya dari sebelah kiri sana. Kemudian kita beri penghalang ini, penghalang. Nah, kalau tadi penghalang itu memiliki 2 buah lubang, nah sekarang penghalangnya memiliki 1 buah lubang. Nah, 1 buah lubang yang sangat kecil. Nah, sehingga lubang yang kecil tadi itu akan menjadi sumber cahaya baru. Nah, karena cahaya mengalami pelenturan gitu. Jadi seolah-olah ada sumber cahaya baru. Nah, kemudian lubang kecil tadi kita gambarkan di sini sebagai ini ya. Nah, kita anggap besar karena biar penggambarannya mudah. Nah, kemudian di sebelah kanan tuh pada jarak L ada layar. Ini layar. Nah, pada difraksi celah tunggal, jadi ketika ada fenomena seperti ini terjadi, maka pada celah tunggal itu akan seolah-olah muncul banyak sumber cahaya baru pada pada titik itu atau pada lubang itu. Nah, sekarang kita umpamakan saja sini menjadi 3 buah sumber cahaya baru gitu ya. Nah, di sini. Ini sebut saja sebagai sumber 1, ini sumber 2, ini sumber 3. Nah, kemudian masing-masing sumber ini akan mengalami proses yang namanya interferensi. Nah, kalau ke tengah nanti akan terjadi terang pusat ya, sama seperti pada celah interferensi celah ganda tadi. Nah, terang pusat. Nah, kemudian ke atas juga ada terang 1, terang 2, terang 3 dan seterusnya. Ada pula gelap 1, gelap 2, gelap 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita amati untuk gelapnya. Nah, ini kita amati sini sebagai gelap 1. Nah, mengapa yang kita amati adalah gelap 1, sedangkan kalau kita tadi amati pada difraksi celah ganda itu yang kita amati adalah terang satunya. Nah, karena pada difraksi celah tunggal itu kita tuh lebih mudah mengamati pola gelapnya daripada pola terangnya. Kalau pada difraksi celah ganda itu dua-duanya lebih mudah diamati, tapi kalau difraksi celah tunggal itu lebih mudah mengamati pola gelapnya. Jadi kita amati saja pola gelapnya. Nah, ini seperti ada jarak S1 ya. Ini S1, ini ada S2. Nah, ini kita kasih tanda bantu seperti tadi. Nah, segitiga. Ini adalah delta S-nya. Nah, delta S perbedaan jarak yang ditempuh cahaya dari sumber 1 dan sumber 2 ke gelap 1 adalah sebesar delta S, yaitu yang segini, satu pigmen kecil ini. Nah, di sini ada theta, di sini juga ada theta. Oh ya, mohon maaf, ini lebar celahnya adalah D, sehingga ini karena kita bagi jadi 3 ya, atau dua daerah, berarti di sini adalah D per 2, di sini juga D per 2. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa amati sinus theta itu depan per samping. Depannya adalah delta S, sampingnya adalah D per 2. Atau D per 2 sinus theta sama dengan delta S. Nah, kemudian pada sini, pada pola gelap sini, syarat interferensi destruktif maksimum. Nah, gelap berarti kan destruktif ya. Nah, interferensi destruktif maksimum itu kemudian syarat interferensi destruktif maksimum. Nah, yaitu ketika kalau kayak gini, ini kan gelap pertama, berarti kan ini orde pertama ya. Berarti ini delta S-nya, ini delta S-nya itu adalah sebesar pi atau sebesar 180 derajat. Nah, ini kalau dalam sudut ya, maaf, ini berarti delta theta-nya adalah sebesar pi atau sebesar 180 derajat. Sedangkan delta S-nya itu berarti setengah lambda. Nah, berarti kalau misalkan ini kita substitusikan dengan persamaan yang di bawah, berarti
D per 2 sinus theta itu sama dengan setengah lambda, atau D sinus theta itu sama dengan lambda. Nah, dengan pendekatan yang sama seperti tadi, karena ini tetanya itu sangat kecil ya, sangat kecil, sehingga sin tetanya itu bisa kita gunakan pendekatan D tan theta, ya, dimana tan tetanya itu adalah misalkan jarak antara gelap satu ke terang pusat adalah sebesar P. Nah, berarti D P per L sama dengan lambda. Nah, ini untuk gelap 1, berarti itu gelap 2 tadi kan dP per L 2 lambda. Nanti untuk gelap 3 dP per L 3 lambda. Sehingga bisa kita modifikasi menjadi dP per L sama dengan M lambda. Nah, dimana M adalah ordernya, dia gelap keberapa, seperti itu. Nah, kalau tadi pada interferensi celah ganda, nah interferensi celah ganda, tadi yang terang, nah atau konstruktif ya. Nah, yang terang itu adalah M lambda dan yang gelap adalah M min setengah lambda. Nah, kalau di sini pada difraksi celah tunggal, nah justru yang gelap lah yang M lambda. Jadi kebalik, nah, kalau pada celah ganda itu terangnya adalah yang M lambda, nah pada difraksi celah tunggal M lambda itu miliknya si pita gelap. Gitu. Bagaimana dengan pita terang pada celah tunggal? Nah, umumnya tidak ditanyakan karena sebenarnya kalau di secara visual itu terang itu sulit diamati pada celah tunggal. Tapi kalau misalkan nanti ditanyakan, ya nanti tinggal ditukar aja. Berarti yang terang itu yang M min setengah lambda, seperti itu.